Bab 2376, Takut Sampai Kencing. Setelah beberapa saat, tubuh Dev mulai bersinar dengan cahaya redup, dan aura yang kuat dan menakutkan terpancar dari tubuh Dev. Mata Dev perlahan terbuka pada saat ini, mata Dev semakin dalam, memberikan perasaan yang tidak terduga. Tuan Dev, apakah Anda sudah membuat terobosan? Merasakan perubahan aura Dev, Liu Xing dan Liu Rui sangat senang. Dev berdiri perlahan lalu mengangguk. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Dev akhirnya merasakan sedikit kegembiraan di wajahnya, dia tidak menyangka kekuatan pola ini begitu kuat. Dia hanya menghasilkan 2 kekuatan tanda Dao, tetapi itu sebenarnya secara langsung meningkatkan wilayahnya menjadi Dewa Bela Diri kelas 6, yang juga merupakan alam pembagi ilahi kelas 6. Jika seseorang mengembangkan kekuatan pola Dao hingga 9 tingkat, bukankah wilayahnya sendiri akan bertentangan dengan surga? Sekarang seluruh dunia rahasia penuh dengan undet, dan undet ini adalah sumber daya Dev untuk mengembangkan kekuatan pola Tao. Liu Xing, sudah berapa lama aku berlatih? Dev bertanya pada Liu Xing. Tuan Dev, Anda telah berlatih selama sehari semalam. Baru saja Leng Wudao memimpin orang-orangnya untuk menemukan tempat ini. Jika tuanku tidak muncul tiba-tiba, saya khawatir kita semua sudah terbunuh sekarang. Kata Liu Xing. Ku Yunchan. Dev tertegun sejenak, dan kemudian dia melihat Ku Yunchan tidak jauh dari sana, wajahnya sedikit pucat dan matanya terpejam. Apa yang terjadi? Dev mengetahui kekuatan Ku Yunchan, dan Leng Wudao serta yang lainnya sama sekali bukan tandingannya, tetapi Ku Yunchan di depannya jelas menderita luka dalam yang serius. Tuan Dev, seperti ini. Liu Rui menceritakan adegan di mana Ku Yunchan memaksakan energi batinnya untuk menciptakan keadaan transformasi. Jika bukan karena manifestasi ini, Leng Wudao dan yang lainnya tidak akan takut sama sekali. Ketika Dev mendengar ini, dia segera mengerti, jadi dia melangkah maju dan dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Ku Yunchan. Semburan kekuatan spiritual langsung menembus tubuh Ku Yunchan dan memberi cek pada Ku Yunchan. Ku Yunchan juga membuka matanya saat ini dan menemukan bahwa Dev sudah bangun, dia segera berdiri dan berkata, Tuan Dev, apakah Anda sudah bangun? Lagu lama, sulit bagimu. Dev tahu bahwa jika dia tidak berlatih sendiri, Ku Yunchan tidak perlu menakut-nakuti Leng Wudao dan orang lain seperti ini, dia bisa mencobanya. Namun saat itu, ia sedang berlatih dan dalam keadaan tidak sadarkan diri, Ku Yunchan harus berjuang dan melindungi dirinya sendiri, yang jelas di luar kemampuannya, maka ia mengambil resiko dan secara paksa menciptakan adegan transformasi. Tuan Dev, tidak masalah jika saya kehilangan nyawa karena Anda. Ku Yunchan berkata sambil tersenyum tipis. Organ dalammu terluka parah. Tolong berhenti menstimulasi energi internalmu untuk saat ini. Ada banyak tumbuhan di sini. Aku akan memetik beberapa tumbuhan dan memurnikan beberapa pil untuk membantumu pulih secepat mungkin. Dev berkata pada Ku Yunchan. Terima kasih, Tuan Dev. Ku Yunchan mengangguk penuh terima kasih. Tuan Dev, tuanku, ayo cepat pergi dari sini. Mungkin Leng Wudao akan bereaksi dan segera kembali. Liu Xing mendesak Dev dan Ku Yunchan saat ini. Dev mengangguk dan segera pergi. Saat ini, Leng Wudao dan yang lainnya telah melakukan perjalanan lebih dari 100 mil, dan pemandangan barusan telah membuat mereka semua takut. Di lereng bukit, semua orang berhenti untuk beristirahat, semua orang saling memandang dan tidak ada yang berbicara. Lagi pula, saat pertama kali kabur, mereka semua tidak mengakui satu sama lain dan tidak ada yang peduli siapa, jadi tidak ada kerjasama. Dalam menghadapi hidup dan mati, orang-orang itu egois, jadi tidak ada yang mengatakan apapun. Akhirnya Leng Wudao datang, Leng Wudao berlumuran keringat dingin dan celananya basah kuyup, saking takutnya sampai-sampai dia kencing tadi. Semua orang melihat penampilan Leng Wudao yang memalukan, dan tidak ada yang mengolok-oloknya, lagi pula, tidaklah memalukan untuk merasa takut sampai dimarahi oleh seorang ahli transformasi. Bab 2377, Tertipu. Saudara Leng, kamu baik-baik saja. Tong Haiyang melangkah maju dan bertanya pada Leng Wudao dengan prihatin. Namun saat dia kabur begitu saja, Tong Haiyang bahkan tidak melihat ke arah Leng Wudao. Tidak apa-apa, Leng Wudao menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh frustrasi. Sekarang Dev dilindungi oleh ahli transformasi, dia ingin membunuh Dev untuk membalas dendam, tetapi kemungkinannya tidak mungkin. Karena tidak ada yang salah, ayo ganti baju. Tong Haiyang menunjuk ke celana Leng Wudao. Leng Wudao menunduk dan menyadari bahwa dia telah buang air kecil, dia baru saja buang air kecil karena ketakutan, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Karena malu, Leng Wudao buru-buru mencari tempat dan mengganti pakaiannya.
Sial, itu benar-benar hantu. Monster tua itu sebenarnya adalah ahli transformasi, dan dia masih melindungi Dev seperti ini. Siapakah Dev itu? Leng Wudao mengumpat dengan marah. Saya juga bertanya-tanya, kapan akan ada ahli transformasi? Tapi monster tua itu membunuh orang seperti orang gila. Dia membiarkan kita pergi begitu saja dan tidak mengambil tindakan terhadap kita. Sungguh aneh. Tong Haiyang juga berkata sedikit bingung. Apakah menurutmu monster tua itu sedang menggertak? Dia hanya melambaikan tangannya dengan santai, dan kelompok kita dimusnahkan, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Bao Yukun melangkah maju dan berkata, kemungkinan besar itu hanya gertakan. Aku tahu bahwa bahkan Kaisar Bela Diri kelas 8 pun dapat menciptakan penampilan Master Alam Transformasi yang kuat jika dia secara paksa mengaktifkan energinya. Namun, itu hanyalah penampilan dan tidak memiliki kekuatan menyerang. Saat ini, Yao Qing juga datang. Leng Wudao dan Tong Haiyang menatap Yao Qing dengan dingin. Tidak ada yang berkata apa-apa, tapi Bao Yukun berkata, Yao Qing, kamu masih berani mengatakan bahwa kamu yang berlari paling cepat saat ini dan kamu sama takutnya dengan kelinci. Bukankah kamu sama? Jangan salahkan aku. Menurutku monster tua itu pasti belum mencapai kondisi transformasi. Itu hanya untuk menakuti kita. Kata Yao Qing. Saat ini, semua orang terdiam. Setelah beberapa saat, Tong Haiyang berkata, Yao Qing pasti benar. Saya juga merasa sangat aneh. Monster tua itu hanya menggertak untuk menakut-nakuti kita. Sial, ayo kita kembali sekarang. Jika mereka sudah lama melarikan diri, mereka pasti mencoba menakuti kita. Jika mereka membiarkanku menyentuh mereka lagi, aku tidak akan pernah membiarkan mereka. Leng Wudao berkata bahwa dia akan membawa orang kembali. Jika itu benar-benar gertakan, maka organ dalam monster tua itu seharusnya sudah terluka sekarang, dan kita tidak perlu takut sama sekali. Kata Bao Yukun. Segera, semua orang berbalik, tetapi menemukan bahwa Dev sudah tidak ada lagi. Sial, aku sangat takut. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Kejar mereka. Leng Wudao memimpin anak buahnya untuk mengejar Dev dan yang lainnya. Setelah Dev dan yang lainnya memetik tanaman obat, mereka pergi bergabung dengan Yue Bukun. Setiap orang menemukan tempat yang relatif terpencil, Dev memurnikan beberapa ramuan, dan kemudian membagikannya kepada Ku Yuncang, Yue Bukun, dan lainnya, sehingga mereka dapat pulih lebih cepat. Peramal Ilahi mengirimkan murid-muridnya dari geng ramalan untuk membuat peringatan di sekitar area tersebut. Selama Leng Wudao dan yang lainnya mengejar ke sini, mereka akan mengetahuinya secepat mungkin. Dev sering pergi berburu dan membunuh undead untuk meningkatkan kekuatan tanda dao miliknya. Dengan cara ini, saat Dev menghindari kejaran Leng Wudao dan yang lainnya, dia berburu undead untuk meningkatkan kekuatan tanda dao miliknya. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Di saat yang sama, di jurang yang gelap, kabut dingin terus mengepul, dan ada jiwa undead yang terus-menerus merangkak keluar dari jurang. Di bawah reruntuhan altar di lembah abis, raungan melengking bergema terus-menerus. Ini adalah tempat di mana roh jahat paling kuat, dan di mana jiwa undead terus mengalir keluar. Tempat ini sepertinya terhubung ke neraka, dan undead di neraka merangkak ke sini melalui lorong ini. Dan di tempat terdalam, di mana undead terus berhamburan, ada sesosok tubuh yang duduk dengan tenang di dalam. Bab 2378, Hormati Aku. Semua undead merangkak di sekitar sosok ini, seolah-olah mereka sangat ketakutan. Sosok ini memancarkan cahaya hitam, dan seluruh tubuhnya hitam seperti tinta, seolah-olah mengenakan baju besi hitam. Dan di dalam tubuhnya, pusaran mulai berputar, dan semua roh jahat di sekitarnya tersedot ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, sosok itu membuka matanya, dan matanya dipenuhi cahaya dingin. Jiwa undead yang melewatinya sepertinya merasakan sesuatu, mereka semua berhenti bergerak dan bahkan berlutut. Melihat undead yang berlutut, sosok itu perlahan berdiri, rambut hitam panjangnya terbang tertiup angin. Jurang neraka ini memang tempat yang bagus, tapi sayang sekali aku harus merekrutku kembali secepat ini. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya, dan wajah lembut terlihat. Jika Dev melihatnya pasti akan terkejut, karena inilah Robin yang sudah lama bertengkar dengannya namun tiba-tiba menghilang. Robin dikirim ke jurang neraka untuk berlatih, tetapi sekarang dia dipanggil kembali karena kebangkitan energi spiritual. Robin juga merupakan bagian tak terpisahkan darinya. Robin merasakan roh jahat melonjak di tubuhnya, dan matanya penuh kegembiraan. Robin mengepalkan tinjunya, dan gelombang aura yang mengamuk melesat ke langit. Dev, aku tidak tahu apakah kamu merindukanku atau tidak. Jika kamu membiarkan aku menyentuhmu lagi, aku akan membiarkanmu merasakan rasanya neraka. Pada saat itu, seluruh dunia sekuler akan menghormati saya.
Saya adalah seorang kultivator iblis, saya memiliki tubuh iblis api, iblis alami. Hahaha, hahaha. Robin tertawa dengan arogan, suaranya bergema di lembah. Dan di bawah kakinya, sejumlah besar undet membungkuk dan berlutut, gemetar. Robin perlahan mengangkat tangan kanannya, dan energi jahat di sekitarnya bergetar, lalu menyerbu ke arah Robin jurang yang awalnya gelap mulai menjadi lebih terang saat ini. Semua energi jahat tersedot ke telapak tangan Robin, dan kemudian membentuk pusaran hitam besar. Robin melirik undet yang berlutut dan tersenyum, "Selamat tinggal, bangsaku, kamu bebas, pergi dan bunuh semua yang kamu lihat." Setelah Robin selesai berbicara, dia perlahan berjalan menuju pusaran air hitam, dan segera sosoknya menghilang ke dalam pusaran air. Setelah Robin menghilang, undet keluar dari jurang. Pada saat ini, di alam rahasia, Leng Wudao dan yang lainnya tidak dapat menemukan Dev, tetapi mereka sering diganggu oleh undet, yang sangat menyedihkan. Aneh sekali, kenapa aku merasa tidak bisa membunuh semua jiwa undet ini? Jumlah mereka semakin banyak. Leng Wudao mengutuk. Saya belum melihat Dev dalam beberapa hari terakhir, tetapi saya telah bertemu dengan beberapa kelompok undet, meskipun undet ini tidak terlalu kuat, mereka dapat membunuh mereka bersama-sama. Tapi pertarungan tanpa akhir seperti ini telah membuat mereka sangat lelah, dan murid dari setiap sekte telah terluka. Yang paling penting adalah membunuh undet ini tidak akan membawa manfaat apapun bagi mereka sama sekali. Jika itu monster, kamu masih bisa mendapatkan ramuan binatang itu dengan membunuhnya. Tapi jiwa undet ini seperti lalat, sangat menyebalkan, tapi membunuh jiwa undet ini tidak ada gunanya kecuali membuang-buang energi. Sepertinya meskipun alam rahasia ini memiliki banyak sumber daya, terdapat begitu banyak undet, jadi tidak cocok untuk tinggal dalam waktu lama. Kata Tong Hayang setelah membunuh undet dengan satu telapak tangan. Jika mereka mendirikan kemah di sini di masa depan, bukankah mereka akan diganggu sampai mati oleh jiwa-jiwa undet yang tak ada habisnya ini? Kami telah diganggu oleh undet. Saya yakin Dev tidak jauh lebih baik. Mungkin mereka telah lama dibunuh oleh undet. Bao Yukun berkata dengan sangat optimis. Tapi mereka tidak tahu sama sekali bahwa Dev sangat ingin bertemu dengan undet sepanjang hari, undet di sekitar mereka sudah lama terbunuh. Dev harus melakukan perjalanan ratusan mil setiap hari untuk menemukan undet bagi Dev, undet ini adalah sumber daya terbaik. Bab 2379, Penyembunyian. Tempat yang sangat indah, aku benar-benar tidak ingin pergi. Dev melihat jiwa-jiwa mati yang telah dia bunuh dan merasa dipenuhi dengan emosi. Saat ini, Dev sudah memiliki 3 tanda Dao di tubuhnya, dan dia akan segera memiliki 4 tanda Dao. Hanya saja akan menjadi semakin sulit nantinya. Dev baru saja membunuh seorang pemimpin undet, namun menemukan bahwa kekuatan tanda Dao tidak meningkat banyak. Terlihat jika dia ingin meningkatkan kekuatan Dao tandai di masa depan, dia harus membantai mayat hidup. Area ini telah dibantai seluruhnya, dan kita harus pindah ke tempat lain. Dev siap untuk pergi dari sini dan pergi ke tempat lain untuk membunuh undet. Tapi tidak lama setelah Dev pergi, sekelompok orang muncul di sini. Yao Qing, aku sudah lama mencarinya. Kenapa sepertinya tidak ada undet di area ini? Bao Yukun bertanya pada Yao Qing. Para undet di sini baru saja dibunuh. Sepertinya Dev dan yang lainnya pergi dari sini. Yao Qing melihat sekeliling dan berkata, "Aku bilang kamu misterius dan sumber daya apa yang dimiliki oleh jiwa-jiwa undet ini. Biarkan aku menemanimu mencari kemana-mana. Sumber daya apa yang dimiliki oleh jiwa-jiwa undet ini?" Bao Yukun bertanya dengan sangat tidak senang. Awalnya mereka bersama, tapi saat mereka bertemu dengan pasukan undet, mereka masih bisa menjaga satu sama lain. Tapi sekarang Yao Qing benar-benar meneleponnya dan memilih pergi bersama Leng Wudao dan yang lainnya. Jika Yao Qing tidak menjanjikan banyak sumber daya, Bao Yukun tidak akan pergi bersamanya. Undet ini sama sekali tidak berguna bagimu, tapi aku menemukan bahwa setelah aku membunuh undet, energi di tubuhku akan meningkat sedikit, dan kekuatanku juga akan meningkat. Ini seharusnya berhubungan dengan skill jahat yang aku latih. Aku bisa menyerap roh jahat dari undet ini, tapi kamu tidak bisa. Yao Qing tidak menyembunyikannya dari Bao Yukun dan berkata langsung. Sial, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang hal baik ini sebelumnya? Bisakah kamu memberiku pelajaran? Ketika Bao Yukun mendengar ini, matanya dipenuhi rasa iri. Membunuh undet ini akan meningkatkan kekuatan wilayahmu, yang seharusnya tidak terlalu memuaskan. Itu tidak akan berhasil di sini. Aku akan mengajarimu ketika kamu menemukan tempat yang cocok. Setelah mengatakan itu, Yao Qing membawa Bao Yukun dan pergi.
Banyak murid dari Sekte Pemurnian Obat dan Sekte Surga Terbakar mengikuti di belakang. Tapi setelah Yao Qing dan Bao Yukun pergi, Leng Wudao dan yang lainnya juga tiba. Melihat punggung Yao Qing dan yang lainnya, wajah Leng Wudao sangat muram. Seperti yang diharapkan, Yao Qing menyembunyikan sesuatu dari kita. Pantas saja dia ingin berpisah dari kita. Ternyata undet ini adalah sumber daya untuknya. Tong Haiyang berkata dengan marah. Ayo, ikuti. Jika kita bisa mempelajari keterampilan jahat yang disebutkan Yao Qing, maka undet yang tak terhitung jumlahnya di sini akan menjadi sumber daya budidaya terbaik kita. Setelah Leng Wudao selesai berbicara, dia segera mengikutinya. Saat ini, Dev terus mencari undet. Dari semua undet yang dia temukan, tidak ada satupun yang bisa melarikan diri. Tanpa sadar, Dev berjalan kembali ke dalam jurang. Melihat undet yang merangkak keluar dari jurang, mata Dev tiba-tiba berbinar. Oh, kenapa kamu begitu bodoh? Kamu masih mencari undet kemana-mana. Ada banyak undet di jurang ini. Kenapa kamu tidak bunuh saja mereka sendiri? Dev menepuk keningnya, merasa sangat kesal, dia baru ingat ini. Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan cahaya dari pedang itu ditembakkan, jiwa undet yang merangkak keluar langsung berubah menjadi abu, dan kemudian Dev melompat masuk tanpa ragu-ragu. Dev turun ke jurang dan melihat undet yang padat, dia tidak bisa menahan perasaan bahagia. Hahaha, aku menjadi kaya. Menghadapi pasukan undet, Dave Ping tidak menunjukkan tanda-tanda rasa takut. Dia mengayunkan pedang pembunuh naganya dan menyerang langsung ke arah mereka. Jiwa undet itu langsung berubah menjadi bubuk di bawah pedang Dev, dan kekuatan Tao yang tak terhitung jumlahnya menyerbu tubuh Dev. Senang. Dev menjadi semakin energis saat dia bertarung sampai ke lembah. Bab 2380, berbohong padaku. Tapi saat Dev sedang dalam ayunan penuh, beberapa aura tiba-tiba datang ke arah Dev. Dev mengerutkan kening, dia bisa merasakan bahwa ini bukanlah nafas para undet, tapi seseorang sedang melakukan serangan diam-diam. Dev menebas dengan pedang backhandnya, dan cahaya pedang yang terang langsung menutup seluruh lembah. Bam! Dengan suara keras, cahaya pedang Dev bertabrakan dengan beberapa napas itu. Kekuatan serangan balasan yang besar membuat Dev mundur terus-menerus. Aku tidak menyangka anakmu akan bersembunyi di sini. Perlahan, beberapa sosok keluar dari kabut hitam redup. Yang berdiri di depan adalah Yao Qing, dan yang berdiri di sampingnya adalah Bao Yukun. Kedua murid itu berdiri rapi di belakang mereka. Ketika Dev melihat ini, dia mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bagaimana orang-orang ini akan menemukan tempat ini. Sekarang Dev diblokir di sini, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri sama sekali. Hahaha, ini kejutan yang tidak terduga. Awalnya aku datang ke sini hanya untuk membunuh lebih banyak undet, tapi aku tidak ingin bertemu orang ini. Bao Yukun tertawa terbahak-bahak. Ketika Dev mendengar ini, dia merasa sedikit terkejut, dia tidak mengerti mengapa Bao Yukun dan yang lainnya mencari undet dan ingin membunuh lebih banyak undet. Mungkinkah? Dev menyipitkan matanya sedikit, lalu mengalihkan perhatiannya ke Yao Qing. Yao Qing awalnya adalah seorang kultivator jahat, sepertinya membunuh undet akan meningkatkan kultivasi mereka, jadi dia ingin membunuh lebih banyak undet. Dev, apakah kamu bersembunyi di sini untuk menghindari kejaran kami? Di mana Yue Bukun? Dan di mana monster tua itu? Yao Qing bertanya pada Dev. Tapi Dev tidak berkata apa-apa, dia terus melihat sekeliling, mencari cara untuk melarikan diri. Berhenti bicara omong kosong padanya, bunuh saja dia. Cepat ajari aku keterampilannya. Bao Yukun tidak sabar untuk mempelajari keterampilan jahat Yao Qing. Karena itu, Bao Yukun hendak mengambil tindakan, tapi dihentikan oleh Yao Qing. Saat ini, hanya ada dua orang, Yao Qing dan Bao Yukun. Jika Yue Bukun, Sen Suzi, dan Ku Yuncang semuanya ada di sini, Yao Qing tahu bahwa dia akan dihancurkan dengan mudah hanya dengan mengandalkan mereka. Meskipun Ku Yuncang tidak dalam kondisi transformasi, itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka atasi. Jika orang-orang ini berada di dalam jurang ini, Yao Qing akan segera mengungsi dan tidak akan menyerang Dev. Dev memandang Yao Qing seperti itu dan tiba-tiba tersenyum dingin, kenapa hanya kalian berdua? Di mana Leng Wudao dan yang lainnya? Pemimpin geng Leng dan yang lainnya masih di belakang, dan mereka akan segera tiba. Tunggu saja sampai kamu terjebak dan mati di sini. Yao Qing mendengus dingin. Tapi Dev tersenyum, menatap Yao Qing dan berkata, menurutku kalian berdua berpisah dengan sekte lain, kan? Jika itu masalahnya, maka kalian berdua tunggu saja untuk mati. Setelah Dev selesai berbicara, aura di tubuhnya meledak.
Yao Qing mengerutkan kening, dia tidak menyangka bahwa dia tidak bisa menipu Dev, tapi Dev melihatnya. Dev, meskipun kami hanya berdua, kamu tidak akan pernah menjadi lawan kami. Menurutku Yue Bukun dan monster tua itu tidak ada di sini, kan? Yao Qing bertanya pada Dev dengan ragu-ragu. Mereka berada jauh di dalam lembah, bagaimana mungkin mereka tidak ada di sini? Kata Dev. Ketika Yao Qing mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Dev, apakah kamu mencoba berbohong padaku? Jika kamu mengatakan kamu tidak ada di sini dan menggoda kami untuk menyerangmu, aku yakin mereka ada di sini. Tapi kamu memberitahuku secara langsung bahwa mereka semua ada di sini. Apakah kamu berencana menakut-nakuti kami? Kami baru saja ditakuti sekali, dan kali ini hal itu tidak akan mungkin terjadi. Setelah Yao Qing selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan meraih kekosongan. Energi jahat yin langsung mengembun menjadi tombak di tangan Yao Qing. Energi jahat yin di tombak itu sangat keras, dan ruang di seluruh lembah bergetar. Ketika Dev melihat ini, dia tidak bisa menahan cemberutnya, dia tidak menyangka Yao Qing begitu bijaksana. Saat Bao Yukun melihat ini, auranya naik dan dia mengambil posisi. Dua master seni bela diri membuat Dev merasakan tekanan. Bab 2381, tidak ada kemungkinan. Dan kedua orang itu memandang Dev dengan dingin, seolah-olah mereka sedang melihat mangsa. Pergi ke neraka. Bao Yukun memimpin dan melompat, merobek kekosongan dengan cakarnya yang tajam dan langsung menuju ke arah Dev. Yao Qing juga tidak diam, tombak di tangannya bergerak maju sedikit, dan cahaya tombak yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti di depan Dev. Bam! Cahaya senjata turun seperti tetesan hujan, dan Dev memegang pedang pembunuh naga untuk melawan dengan seluruh kekuatannya, terus-menerus mengeluarkan suara benturan logam. Cakar tajam Bao Yukun langsung menyelimuti Dev, membuat ruang gerak Dev menjadi sangat sempit. Dengan cara ini, Dev hanya bisa menghadapi tombak Yao Qing yang tak terhitung jumlahnya. Duar! Mengikuti teriakan keras Bao Yukun, cahaya senjata langsung meledak menjadi cahaya terang. Dev melompat untuk menyingkirkan situasi pasif ini. Namun saat tubuhnya melompat, cakar Bao Yukun menghantam dan langsung mencengkeram dada Dev, meninggalkan beberapa bekas tepat di dada Dev. Jika bukan karena tubuh fisik Dev begitu kuat, cakar ini mungkin akan mencabut organ dalam Dev. Tubuh yang sangat kuat. Bao Yukun terkejut saat melihat salah satu cakarnya gagal melukai Dev. Yao Qing melambaikan tombaknya dan sedikit mengernyit sambil berkata, semuanya berkumpul, bunuh dia dulu lalu. Yao Qing tahu segalanya akan berubah nanti, dan dia takut jika penundaannya terlalu lama, Yue Bukun dan yang lainnya akan ada di sini. Setelah melihat ini, banyak murid dari Sekte Pemurnian Obat dan Sekte Surga Terbakar mengeluarkan senjata mereka dan menuju ke arah Dev untuk membunuhnya. Ketika Dev melihatnya, kekuatan naga menutupi seluruh tubuhnya, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sinar cahaya keemasan bersinar ke segala arah. Jika aku tidak membunuh orang ini sekarang, aku khawatir aku tidak akan punya kesempatan di masa depan. Bao Yukun merasakan perubahan kekuatan Dev dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat lagi. Yao Qing juga bisa merasakan ancaman dari Dev, jadi dia menikamnya dengan senjatanya, dan segera mengikuti Dev berkelahi. Ditambah dengan fakta bahwa murid dari kedua keluarga terus-menerus melecehkan Dev dengan cepat menunjukkan kelemahannya. Dev mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya dengan erat, alisnya berkerut erat. Dev memblokir serangan Yao Qing dengan pedangnya, dan Bao Yukun menamparkan punggung Dev. Meskipun ia memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, organ dalam Dev juga terguncang oleh telapak tangan ini, menyebabkan darahnya melonjak. Sial, sepertinya ini akan terjadi di sini hari ini. Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Yao Qing dan Bao Yukun menjadi cemas saat mereka melihat Dev menunjukkan tanda-tanda kemunduran dan dengan begitu banyak orang, mereka tidak dapat menyerang Dev untuk waktu yang lama. Pergi ke neraka. Yao Qing berteriak keras, dan tombak di tangannya bergetar di udara. Bayangan senjata yang tak terhitung jumlahnya muncul, diikuti oleh aliran energi tajam yang keluar dari ujung pistol. Energi ini berguling di udara dan berubah menjadi ribuan bilah tajam, padat menuju Dev. Bao Yukun juga berteriak keras, tangannya memerah, terbakar dengan nyala api yang berkobar, kedua telapak tangannya keluar, dan kedua api itu langsung menuju ke arah Dev. Boom! Dua api langsung menenggelamkan Dev, dan ribuan bilah tajam terus mengenai Dev. Tubuh Dev jatuh ke tanah dari udara. Melihat pemandangan ini, Yao Qing dan Bao Yukun menghela nafas panjang. Akhirnya, aku membunuh orang ini.
Dia sangat sulit dihadapi. Yao Qing tidak menyangka akan sangat sulit bagi mereka berdua untuk bergabung untuk membunuh Dev. Bao Yukun melambaikan tangannya, dan api di tubuh Dev pun padam. Pedang orang ini adalah harta karun. Kamu tidak boleh mematahkannya. Setelah Bao Yukun selesai berbicara, sosoknya jatuh dari udara dan tiba di samping Dev. Pada saat ini, seluruh tubuh Dev menjadi hitam seperti minuman bersoda, dan cahaya keemasan yang berkilauan serta penampilan agungnya telah lama menghilang. Pedang pembunuh naga ditempatkan di salah satu sisi Dev meskipun telah terbakar oleh api, pedang pembunuh naga masih tetap berkilau seperti biasanya. Bab 2382, Lengan Patah. Pedang yang luar biasa. Bao Yukun membungkuk dan mengambil pedang pembunuh naga, matanya bersinar karena keserakahan. Tapi dia tidak menyadari bahwa Dev, yang terbaring di tanah dan sudah menghitam, perlahan membuka matanya. Tiba-tiba, Dev melompat, mengejutkan Bao Yukun. Bao Yukun secara naluriah mundur dan menebas Dev dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Namun Bao Yukun menebas dengan pedangnya, dan kemudian dia menyadari bahwa pedang pembunuh naga sepertinya berada di luar kendalinya. Ketika dia mengayunkan pedangnya, pedang pembunuh naga tiba-tiba langsung lepas dari tangannya. Lalu terjadilah pembalikan, langsung menuju ke arah Bao Yukun. Dalam sekejap, lengan Bao Yukun langsung terpotong oleh pedang pembunuh naga. Ah! Bao Yukun berteriak dan mundur dengan putus asa. Lengannya yang patah mengeluarkan banyak darah, membuat wajah Bao Yukun menjadi sangat pucat. Melihat ini, Yao Qing mengangkat tombak di tangannya dan langsung memukul mundur pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga terbang kembali ke tangan Dev. Bao Yukun melihat lengannya yang patah, mengeluarkan segenggam bubuk dari tubuhnya dan menaburkannya ke lukanya, langsung menghentikan darahnya. Dan lengan yang terputus itu diambil oleh murid-muridnya. Apakah kamu baik-baik saja? Yao Qing menatap Bao Yukun dan bertanya. Membuatmu takut karena mereka adalah dua belalang di tali yang sama. Jika sesuatu terjadi pada Bao Yukun dan hanya dia yang tersisa, saya khawatir akan sulit menghadapi Dev. Bao Yukun menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Saya tidak menyangka ini adalah pedang spiritual dengan kebijaksanaan spiritual. Saya terlalu ceroboh. Bagaimana dengan lenganmu yang patah? Yao Qing memandangi lengan Bao Yukun yang patah, masih ada darah yang menetes darinya. Aku bisa memasangnya kembali sendiri, tapi itu butuh waktu. Bunuh saja Dev ini dulu, dan aku akan memasang kembali lengannya. Bao Yukun tampak tenang dan tenang. Sebagai pemimpin dari Sekte Pemurnian Obat, lengannya hanya patah. Dia punya banyak cara untuk memasangnya kembali, tapi butuh waktu untuk memasang kembali lengan yang patah itu, dan sekarang Dev melihatnya dengan penuh semangat, dia tidak punya saatnya memasang kembali lengan yang patah sekarang. Baiklah, kalau begitu ayo kita bunuh dia bersama-sama. Yao Qing mengangguk. Pada saat ini, Dev sedang memegang pedang pembunuh naga, dan kegelapan yang terbakar di tubuhnya perlahan-lahan menghilang, dan kemudian tubuh emas yang bersinar muncul lagi. Yao Qing dan Bao Yukun mengerutkan kening saat melihat ini, serangan yang baru saja mereka lakukan tidak membahayakan Dev. Mereka mengira pukulan ini bisa membunuh Dev. Namun, meski Dev tidak mengalami banyak kerusakan, pertarungan antara Yao Qing dan Bao Yukun telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual di tubuhnya, bahkan kristal naga di tubuhnya mulai redup, dan kekuatan naga terkuras dalam jumlah besar. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, Dev tahu bahwa meskipun dia tidak dibunuh oleh mereka berdua, dia pada akhirnya akan menghabiskan semua kekuatan spiritualnya dan menjadi tahanan. Dengan dua master kaisar bela diri, ditambah lusinan murid dari kedua keluarga, jelas sangat sulit bagi Dev untuk menghadapinya sendirian. Dev melirik Yao Qing dan Bao Yukun, lalu melompat dan bergegas keluar lembah. Dia tidak ingin bertarung lagi, dan satu-satunya pikirannya sekarang adalah melarikan diri. Ketika Bao Yukun dan Yao Qing melihat Dev melarikan diri, mereka segera mengerti bahwa Dev berada di ujung kekuatannya. Tidak mudah untuk melarikan diri. Mata Bao Yukun penuh amarah, dan dia melompat dan mengejar Dev. Dan Yao Qing juga mengangkat senjatanya, dan tombak di tangannya menusuk satu demi satu. Gemuruh. Untuk sesaat, energi yang tak terhitung jumlahnya di lembah berubah menjadi bila angin dan ditembakkan ke arah Dev. Dev mengelak dengan putus asa, mencoba bergegas keluar lembah dan segera melarikan diri dari jurang. Tapi mustahil bagi Yao Qing dan Bao Yukun untuk melepaskannya, dan mereka mengejarnya. Tepat ketika Dev hendak bergegas keluar dari gerbang lembah, dia dihentikan oleh Bao Yukun dan Yao Qing satu demi satu. Untungnya, banyak jiwa undead merangkak keluar dari lubang hitam altar, menjebak murid-murid Sekte Alkimia dan Sekte Surga Pembakaran.
Jika tidak, Dev pasti sudah terkepung sepenuhnya sekarang. Bab 2383, Menunggu Mati. Kamu masih ingin melarikan diri. Ini kuburanmu hari ini. Bao Yukun berkata dengan wajah dingin. Kalian berdua tuan dari tim Raja Bela Diri ingin menindasku, seorang dewa perang. Betapa tak tahu malunya kalian. Dev berkata pada Bao Yukun dan Yao Qing. Huff, berhenti bicara omong kosong dan lihat senjatanya. Yao Qing tidak membuang waktu, dia langsung menusuk, dan ledakan cahaya muncul dari kepala senjatanya, yang sangat kuat. Ketika Bao Yukun melihat ini, dia langsung mengambil tindakan, meski hanya memiliki satu tangan tersisa, bayangan cakar masih bergerak ke arah Dev. Melihat ini, Dev tidak punya pilihan selain menerima pertarungan tersebut, pedang pembunuh naga di tangannya meledak dengan semburan cahaya pedang, terus-menerus menahan serangan kedua pria itu. Tetapi saat energi spiritual Dev terkuras, Dev dapat dengan jelas merasakan pada saat ini bahwa gerakannya jauh lebih lambat, dan kekuatan setiap serangan pedang juga berkurang. Hahaha, sebaiknya kamu menyerah saja dan ditangkap. Perlawananmu sia-sia. Bahkan jika kami tidak bisa membunuhmu, kami masih bisa membuatmu kelelahan sampai mati. Yao Qing menyadari bahwa kekuatan Dev hampir habis. Jika kamu memiliki kemampuan, buatlah aku lelah sampai mati. Dev tidak bisa ditangkap tanpa ragu-ragu, jadi dia mengertakkan gigi. Dev juga memiliki kekuatan tanda Dao di tubuhnya, yang merupakan kartu trufnya. Dev tidak akan menggunakannya dengan mudah kecuali benar-benar diperlukan. Yang dia butuhkan adalah menggunakan kekuatan Dao Mark untuk membunuh lawan saat dia melonggarkan kewaspadaannya. Bang! Tiba-tiba, Dev terkena tembakan Yao Qing, dan tubuhnya terjatuh dengan keras ke tebing. Tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan juga berubah menjadi bubuk pada saat ini dan perlahan menghilang. Dengan tubuh membungkuk, Dev perlahan berdiri dengan pedang pembunuh naga. Terlihat jelas bahwa nafas di tubuh Dev sudah sangat lemah. Sekarang bahkan jika murid dari kedua geng itu datang, mereka mungkin akan membunuh Dev dengan mudah. Melihat adegan ini, Qiyu Qiong dan Bao Yukun tertawa terbahak-bahak. Yao Qing, aku akan membunuh Dev ini. Aku ingin membalas lenganku yang patah. Bao Yukun memandang Dev dengan dingin, dia ingin membunuh Dev sendiri untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Master Sekte Bao, serahkan Dev ini padaku. Kekuatan anak ini dapat diserap dan disempurnakan olehku. Selama kamu memberiku Dev ini, aku akan mengajarimu tekniknya segera sehingga kamu bisa menyerap kekuatan dari undead. Yao Qing berkata pada Bao Yukun. Bao Yukun memandang Dev, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, aku serahkan anak ini padamu. Setelah Yao Qing mendengar ini, tombak di tangannya langsung berubah menjadi kabut hitam dan menghilang, lalu perlahan berjalan menuju Dev. Saat ini, Dev seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih di depannya, dan dia tidak lagi memiliki perlawanan. Dev memegang erat pedang pembunuh naga di tangannya, dan kekuatan tanda Dao di tubuhnya bersinar dengan cahaya redup. Sekarang Dev sedang menunggu Yao Qing tiba di depannya, mengendurkan kewaspadaannya, dan memberikan pukulan fatal pada Yao Qing saat dia menyerangnya. Selama Yao Qing terbunuh, Bao Yukun tidak perlu khawatir, lagi pula Bao Yukun sudah kehilangan lengannya. Bahan yang bagus sekali, sayang sekali. Saat aku menyerap kekuatanmu dan menyempurnakan tubuh kuatmu menjadi boneka, aku akan memiliki jenderal tambahan di sisiku. Yao Qing berjalan menuju Dev perlahan dengan cibiran di wajahnya. Saat ini, Yao Qing tidak waspada sama sekali, ekspresinya santai dan nyaman, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Selama Anda menyerap kekuatan Dev, level Anda akan meningkat di sini. Selain mengubah Dev menjadi boneka, Yao Qing akan mampu mengambil tempat di antara banyak sekte di dunia tersembunyi, dan kata-katanya akan mulai berbobot. Dev, jangan salahkan aku. Jika kamu ingin menyalahkanku, salahkan kamu karena sombong. Yao Qing mendatangi Dev dan perlahan mengulurkan tangannya. Dia tidak menahan nafas Dev, karena menurutnya, Dev sekarang setara dengan orang yang tidak berguna, tidak perlu mengendalikannya sama sekali, dan Dev tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Bab 2384, Akui kesalahanmu. Dev tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi jauh di dalam matanya, cahaya dingin muncul, dan tangan Dev memegang pedang pembunuh naga lebih erat. Berhenti. Tepat ketika Yao Qing hendak meletakkan tangannya di kepala Dev, dan Dev hendak melawan, sebuah teriakan keras tiba-tiba menyela Yao Qing. Yao Qing buru-buru berbalik dan menemukan Leng Wudao dan yang lainnya datang. Melihat Leng Wudao dan yang lainnya, Yao Qing jelas sedikit terkejut, dan Dev juga sama terkejutnya.
Awalnya, dia berencana untuk membunuh Yao Qing dan kemudian berurusan dengan Bao Yukun, tapi sekarang Leng Wudao telah membawa orang ke sini, bahkan jika Dev memiliki kekuatan tanda Dao di tubuhnya, tidak mungkin dia bisa menjadi lawan dari ini. Rakyat. Sialan, apakah Tuhan mencoba membunuhku? Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk secara diam-diam di dalam hatinya. Pemimpin Leng, kenapa kamu ada di sini? Setelah Yao Qing melihat Leng Wudao, dia menarik tangannya kembali dan bertanya pada Leng Wudao. Yao Qing, kamu membawa Bao Yukun keluar dari tim dan lari ke sini. Apakah kamu punya ide? Atau ada rahasia di sini yang kamu tidak ingin kami mengetahuinya? Leng Wudao bertanya pada Yao Qing sambil mencibir. Apa yang dikatakan ketua geng Leng? Rahasia apa yang mungkin ada di sini? Kami di sini untuk melacak Dev. Kami juga ingin membunuh Dev dan membalaskan dendam putra pemimpin geng Leng. Jika ada terlalu banyak orang, saya khawatir Dev akan mengetahuinya dan memperingatkan ular itu. Yao Qing buru-buru mulai menjelaskan, tapi yang dia katakan semuanya bohong karena dia tidak ingin Leng Wudao dan yang lainnya mengetahui rahasianya. Ya, Yao Qing benar. Kami datang ke sini untuk mengejar Dev. Bukankah kita sudah menangkap Dev? Karena itu, saya bahkan kehilangan satu lengan. Anak ini masih ingin lari, tapi akhirnya kami menghentikannya. Bao Yukun pun buru-buru mengikuti Leng Wudao menjelaskan satu. Bao Yukun, jangan berpikir kamu mencari alasan untuk keluar dari tim. Aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan. Sekarang kita sudah sepakat untuk membentuk kelompok, kita tidak boleh mempunyai motif egois. Kamu mencari undead untuk dibunuh di sepanjang jalan. Apa menurutmu kami tidak tahu? Dan kamu di sini karena undead merangkak keluar dari sini. Kamu di sini hanya untuk membunuh lebih banyak undead. Hanya kebetulan saya bertemu Dev yang juga bersembunyi di sini, dan saat itulah konflik pecah. Kamu sebenarnya bilang itu untuk membalas dendam pada anakku. Leng Wudao bercerita tentang Yao Qing dan Bao Yukun tanpa ampun. Saat ini, wajah Bao Yukun dan Yao Qing menjadi sedikit jelek, mereka tahu jika masalah ini dijadikan sasaran, tidak akan ada hasil yang baik di kemudian hari. Mungkin kedua sekte tersebut akan mengikuti jejak sekte Cunyang dan akhirnya diisolasi dan kemudian dilenyapkan. Yao Qing, karena kamu bisa meningkatkan kekuatanmu dengan membunuh undead, dan kamu memiliki teknik yang bagus, kenapa kamu tidak memberitahu semua orang? Mengapa kamu ingin menyeret Bao Yukun? Apakah kamu ingin melakukannya sendiri? Sepertinya kamu tidak tulus bergabung dengan dunia tersembunyi kami. Kami berbaik hati membiarkan Anda mengambil posisi sekte Cunyang. Sekarang tampaknya para penggarap jahat adalah penggarap jahat, memberi makan serigala asing. Tong Haiyang berkata pada Yao Qing. Ketika Yao Qing mendengar ini, wajahnya langsung menjadi sangat jelek, dan dia segera mengikuti Tong Haiyang dan menjelaskan, pemimpin geng Tong, saya melakukan kesalahan dalam masalah ini, dan saya bersedia menyerahkan keahlian saya kepada semua orang. Tong Haiyang tersenyum tipis, lalu memandang Leng Wudao dan berkata, Saudara Leng, karena mereka tahu mereka salah, lupakan saja. Yang paling penting sekarang adalah membunuh Dev dan membalaskan dendam putra kita yang telah meninggal. Leng Wudao mengangguk, lalu menatap Dev, yang bernapas lemah, masih bisakah kamu melarikan diri hari ini? Adakah yang bisa menyelamatkanmu? Tak satu pun dari orang yang ingin aku, Leng Wudao, bunuh, dapat melarikan diri. Bab 2385, Kekuatan Meminjam. Aku tidak akan lari, dan aku tidak membutuhkan siapapun untuk menyelamatkanku. Aku hanya akan melihatmu berbicara omong kosong dan tidak tahu malu. Berapa kali aku melarikan diri darimu? Apa kamu tidak tahu? Dev menopang tubuhnya dengan pedang pembunuh naga dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Kali ini, Leng Wudao sangat marah, dia tidak menyangka Dev, yang sudah hampir tidak berguna, berani berbicara dengannya seperti ini. Wah, kamu sangat tangguh. Jika aku tidak menyiksamu sampai mati hari ini, aku tidak akan pernah menjadi manusia. Leng Wudao sangat marah, dan aura amukannya menyelimuti Dev. Pada saat ini, kekuatan pola Dao di tubuh Dev terus berkedip, tetapi Dev tidak meledak. Dev mengertakkan gigi dan berusaha sekuat tenaga untuk menahan aura kekerasan yang terpancar dari Leng Wudao, matanya penuh dengan penghinaan dan dia berkata, saya mendengar seseorang takut sampai kencing di celana, bukan? Kamu kencing di celana saat menghadapi keadaan transformasi, dan kamu menjadi sombong saat bertemu dengan orang yang tidak sekuat kamu. Tidak ada bedanya jika kamu mengikuti anjing pesek itu. Dev terus membuat kesal Leng Wudao, karena ketika orang marah, pemikirannya akan bingung dan kehilangan kemampuan untuk mengamati. Yang diinginkan Dev adalah membuat Leng Wudao kehilangan kemampuan observasinya yang tajam, jika tidak, kekuatan pola Dao di tubuh Dev dapat ditemukan oleh Leng Wudao.
Nak, pergilah ke neraka. Ketika Leng Wudao mendengar kata basah celananya, kemarahannya mencapai puncaknya dalam sekejap, dan kemudian dia meninju perut Dev dengan keras. Tubuh Dev seperti daun, meledak dalam sekejap. Setelah terbang ratusan meter, tubuh Dev terjatuh dengan keras, membuat lubang yang dalam di tanah. Dev, yang awalnya melarikan diri ke mulut lembah, dipukul mundur saat ini. Pev. Dev meletakkan tangannya di tanah dan tiba-tiba seteguk darah muncrat. Saat ini, dahi Dev dipenuhi keringat dingin, dan organ dalam tubuhnya merasakan sakit yang tak tertahankan. Meskipun tubuh Dev sudah sangat kuat, dia masih terluka akibat pukulan keras Leng Wudao. Jika bukan karena kekuatan beberapa tanda Dao yang meledak pada saat Leng Wudao mengambil tindakan, saya khawatir pukulan ini akan membunuh Dev. Pada saat ini, Leng Wudao dan yang lainnya melihat bahwa Dev belum mati dan berdiri dengan pedang pembunuh naga menopang tubuhnya, mereka semua sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Bukankah tubuh orang ini terlalu abnormal? Siapa orang ini? Tidak bisakah dia dipukuli sampai mati? Aneh, sangat aneh. Semua orang melihat ke arah Dev yang bangkit dan mulai berbicara. Saat ini, wajah Leng Wudao sangat muram, Dev hampir lumpuh, namun pukulannya gagal membunuh Dev. Di hadapan banyak orang di dunia tersembunyi, Leng Wudao merasa sangat malu. Cukup memalukan baginya untuk mengompo, tapi kali ini memalukan lagi. Apakah hanya itu kekuatanmu? Gelitik saja aku. Dev menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu mengejek Leng Wudao. Leng Wudao menjadi gila ketika mendengar ejekan Dev, rambutnya berdiri tegak, dan pakaiannya semakin membuat malu. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Leng Wudao meraung dan muncul di depan Dev dalam sekejap. Kemudian semburan cahaya keemasan muncul dari tangan Leng Wudao, seterang matahari. Kemudian cahaya keemasan ini menghantam Dev dengan keras. Dev tidak punya banyak, dia hanya melihat sekeliling dengan matanya. Saat pukulan dahsyat ini mengenai Dev, tubuh Dev terbang mundur lagi. Kali ini jaraknya terbang lebih jauh, tetapi ketika tubuh Dev masih di udara, Dev meledakkan seluruh kekuatan pola Dao. Tubuh Dev bersinar dengan cahaya bintang, dan aura kuat menyelimuti Dev, lalu dia terbang menuju kejauhan. Bab 2386, Memperbaiki Kesalahan Seseorang. Rusak, aku tertipu, anak ini masih punya sisa tenaga. Ketika Leng Wudao melihat ini, dia meneriakkan sesuatu yang buruk dan segera melompat untuk mengejar. Ketika orang lain melihat ini, mereka juga mulai mengejarnya. Sekarang mereka tahu bahwa Dev sengaja membuat marah Leng Wudao, lalu kabur dengan bantuan pukulan Leng Wudao. Ini adalah rencana Dev sejak lama. Dev melarikan diri dari depan, sementara Leng Wudao dan anak buahnya mengejarnya dengan putus asa. Meskipun kekuatan pola Dao meledak, Dev masih merasa pusing, seolah-olah dia akan koma. Tidak bisa tidur, sama sekali tidak bisa tidur. Dev menggigit ujung lidahnya agar dirinya tetap terjaga. Namun tak lama kemudian, Dev telah melarikan diri ke ujung lembah. Di ujung lembah, tempat altar dihancurkan, sebuah lubang tak berdasar dan sangat gelap terungkap. Jiwa undead yang tak terhitung jumlahnya masih merangkak keluar dari gua setelah menemukan Dev, mereka menebas Dev dengan pedang mereka. Hanya saja Dev tidak memiliki niat untuk bertarung dengan undead ini, jadi dia pindah dan bersembunyi. Kali ini, Leng Wudao memimpin semua orang untuk mengejar. Setelah melihat Dev tidak bisa melarikan diri, Leng Wudao menghela nafas lega. Jika ini memungkinkan Dev melarikan diri, dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan semua orang di masa depan. Para undead melihat orang lain datang, jadi mereka mulai menyerang satu demi satu. Tong Hayang memimpin anak buahnya untuk membunuh mayat hidup, sementara Leng Wudao menatap Dev dan mencibir, "Wah, aku hampir tidak berbohong padamu, tapi sekarang aku tahu kemana kamu akan melarikan diri. Ku bilang, jika kamu tidak bisa membunuhku, kamu pasti tidak bisa membunuhku. Aku tidak akan membiarkanmu membunuhku." Dev sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan tiba-tiba melompat ke dalam lubang yang dalam tempat undead merangkak keluar. Ini. Leng Wudao tercengang saat melihat ini, dia tidak menyangka Dev akan melompat ke dalam gua yang dalam. Leng Wudao berlari ke depan dan melihat bahwa roh jahat yang keluar dari gua yang dalam jauh lebih kuat daripada roh jahat yang keluar dari lembah. Terlebih lagi, ada jeritan dan jeritan di mana-mana, dan jiwa undead terus bermunculan, yang membuat Leng Wudao sedikit takut. Dia tidak tahu apakah dia harus melompat turun juga dan membunuh Dev dengan tangannya sendiri. Tapi ada dunia tak dikenal di dalam gua yang dalam ini, dan roh jahat di dalamnya begitu kuat sehingga Leng Wudao sedikit takut.
Saat ini, Tong Haiyang datang, apa? Apakah Dev melompat? Leng Wudao mengangguk, ya. Tong Haiyang melihat ke dalam dan berkata, roh jahat di dalam sangat kuat, dan ada banyak jiwa undead. Saya kira Dev akan mati jika dia melompat. Sebaiknya kita pergi dari sini dulu, lalu berjaga di mulut lembah. Jika Dev masih hidup, disitulah dia bisa keluar. Kita tidak bisa membunuh undead ini lagi. Begitu kita mempelajari keterampilan Yao Qing, undead ini akan menjadi sumber daya terbaik. Tong Haiyang mengingatkan Leng Wudao bahwa dia takut Leng Wudao akan kehilangan akal sehatnya untuk membalas dendam. Ketika Leng Wudao mendengar ini, dia langsung bereaksi. Ketika dia melihat banyak jiwa undead yang terbunuh, dia merasa patah hati. Mundur, ayo cepat keluar dari sini. Leng Wudao berteriak, dan semua orang segera mengungsi. Setelah mundur ke pintu masuk lembah, Leng Wudao mengirim orang untuk menutup rapat pintu setinggi puluhan meter di pintu masuk lembah, untuk mencegah undead kehabisan. Mereka perlu mempelajari keterampilannya terlebih dahulu, dan setelah mempelajari keterampilan tersebut, mereka dapat membuka pintu dan membunuh mayat hidup. Yao Qing, ini adalah kesempatanmu untuk memperbaiki kesalahan masa lalumu. Tolong sampaikan keahlianmu kepada kami. Leng Wudao berkata pada Yao Qing. Oke. Yao Qing mengangguk, tidak berani mengatakan apapun, dan mulai mengajarkan keterampilan kepada semua orang. Untuk sementara waktu, di Jurang Maut, Leng Wudao dan semua orang di dunia tersembunyi mulai mengikuti Yao Qing untuk mempelajari metode penanaman jahat. Bab 2387, Mencari. Di gua yang dalam di lembah. Tubuh Dev perlahan jatuh ke bawah pada saat ini, Dev merasakan roh jahat yang kental di sekelilingnya, dan pikirannya menjadi semakin kabur. Dia sepertinya bisa merasakan sesuatu yang terus-menerus lewat, seperti undead, tapi sepertinya tidak seperti itu. Jika itu adalah undead, kenapa mereka tidak menyerangku? Tanpa disadari, Dev kehilangan kesadaran. Tubuhnya masih jatuh, tapi sepertinya tertahan oleh sesuatu, dan kecepatan jatuhnya sangat lambat. Ketika tubuh Dev akhirnya menyentuh platform bundar dan berhenti jatuh, undead yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekelilingnya, namun, setelah melihat ke arah Dev, mereka tidak menyerang, tetapi merangkak keluar dari gua. Dev hanya berbaring diam di sana, jiwa undead yang tak terhitung jumlahnya lewat, tapi tidak satupun dari mereka menyerangnya. Aku tidak tahu berapa lama, tapi Dev perlahan membuka matanya, tapi yang dia lihat hanyalah kegelapan dan undead yang tak terhitung jumlahnya. Mayat hidup memancarkan cahaya putih samar di gua yang dalam ini, dan kemudian melayang ke atas satu persatu. Melihat begitu banyak undead, Dev ketakutan, dia memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan menjaga sekelilingnya. Sesaat kemudian, Dev menemukan bahwa jiwa-jiwa undead ini sepertinya tidak dapat melihatnya dan tidak menyerangnya. Pada saat ini, Dev akhirnya menghela nafas lega, dan kemudian mulai melihat lingkungan sekitarnya. Karena sekelilingnya gelap, Dev tidak dapat melihat apapun dengan jelas, tetapi dia dapat melihat dengan jelas platform bundar di bawah kakinya. Dev berjalan mengelilinginya dan menemukan bahwa diameter platform melingkar itu 100 meter, yang sangat besar, namun, sepertinya ada ruang di bawah platform melingkar, dan platform melingkar sebesar itu sepertinya ditangguhkan di tengah-tengah udara. Tempat apa ini? Dev ingat bahwa dia melompat ke dalam gua yang dalam di bawah altar, tetapi dia tidak menyangka ada ruang sebesar itu di dalam gua yang dalam. Dev memancarkan kesadaran spiritualnya dan ingin menyelidikinya, tetapi ketika pikirannya bergerak, dia menyadari bahwa kekuatan spiritual di dantiannya sudah kosong. Tak berdaya, Dev hanya bisa duduk bersila dan mulai mendapatkan kembali kekuatannya. Untungnya, ada roh jahat Yin yang kuat di sini bagi Dev, hal-hal ini tidak berbeda dengan energi spiritual, dan dapat dengan cepat membuat Dev pulih. Tapi Dev baru saja mengaktifkan teknik kondensasi jantung dan tidak bisa menahan cemberut. Hei, kenapa sepertinya ada aura Robin di sini? Dev sangat terkejut, bagaimana aura Robin bisa muncul di tempat ini. Dev tidak dapat mengingat sudah berapa lama sejak dia tidak melihat Robin, Dev bahkan tidak tahu apakah Robin masih hidup. Tapi sekarang aura Robin tiba-tiba muncul di sini, membuat Dev memikirkannya lagi. Namun, Dev hanya terkejut sesaat, dan kemudian dia dengan cepat mulai memasuki kondisi kultivasi. Dia tidak percaya Robin akan muncul di sini. Bagaimanapun, dia membuka tempat ini secara tidak sengaja. Bagaimana mungkin Robin ada di sini? Tepat ketika Dev dengan cepat pulih dari kultivasinya, Yue Bukun dan Ku Yuncang di alam rahasia sudah sangat cemas. Yue Bukun dan yang lainnya telah pulih, tetapi mereka belum melihat Dev, yang membuat semua orang sangat cemas. Mereka semua takut jika Dev bertemu Leng Wudao dan yang lainnya, itu akan menjadi bencana. Dev sendiri tidak akan pernah bisa menandingi Leng Wudao dan banyak lainnya.
Jika dia bertemu dengannya, dia pasti akan mati. Bagaimana? Apakah Anda sudah menemukan Tuan Dev? Ku Yuncang mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas. Yue Bukun menggelengkan kepalanya, saya tidak menemukannya. Kali ini saya mencari sejauh 200 mil, tetapi saya masih tidak dapat menemukan Tuan Dev. Seniorku, aku juga belum menemukannya. Aku sudah mengirim semua muridku keluar, tapi belum ada kabar. Peramal itu juga menggelengkan kepalanya dan berkata. Mendengar ini, Ku Yuncang merasakan firasat buruk di hatinya. Jika Dev baik-baik saja, dia tidak akan pernah kembali selama berhari-hari, dia harus tahu bahwa dia akan mengkhawatirkannya. Karena dia tidak kembali, dia pasti dalam bahaya. Sekarang kita akan mencarinya secara terpisah. Dalam 3 hari, entah kita menemukannya atau tidak, kita semua akan berkumpul di tempat ini. Setelah Ku Yuncang selesai berbicara, dia menghilang dalam sekejap. Yue Bukun dan Shen Xuanzi juga berpisah, masing-masing mencari ke arah yang sama. Bab 2388, Keingintahuan. Karena ada banyak energi jahat di dalam gua, Dev pulih dengan sangat cepat. Ketika Dev pulih sepenuhnya, dia perlahan membuka matanya, tetapi saat ini dia masih berada di platform bundar. Sekarang Dev tidak tahu apakah Leng Wudao dan yang lainnya telah pergi, dan dia tidak berani naik dengan gegabah. Kemudian Dev datang ke tepi platform bundar dan melihat ke bawah. Saat itu gelap gulita dan dia tidak bisa melihat apapun. Dia tidak tahu berapa banyak yang ada di bawah. Dalam. Di sini tidak seperti neraka, kan? Dev menunduk, rasa penasarannya terus-menerus mendorongnya untuk turun dan melihat. Saat ini, undet masih bermunculan, dan undet ini jelas muncul dari bawah. Ada begitu banyak undet, apa yang ada di bawah sana? Dev berjalan ke depan dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Di saat-saat terakhir, dia mengertakkan gigi dan melompat langsung dari platform bundar. Kali ini, begitu Dev melompat dari platform bundar, dia merasakan tekanan yang menyesakkan menimpa dirinya, tekanan terus menyebar ke seluruh gua, dan Dev jatuh lebih lambat. Seolah-olah ada sesuatu yang menahan Dev dan tidak ingin dia jatuh. Dev hanya bisa menenggelamkan amarahnya ke dalam dantiannya dan menggunakan liontin 1000 jin, yang membuat tubuhnya jatuh sedikit lebih cepat. Namun, saat tubuh Dev jatuh, tekanannya menjadi semakin kuat, seolah-olah akan menghancurkan Dev. Jika tubuh Dev tidak cukup kuat dan dia mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, Dev pasti sudah berubah menjadi genangan daging sekarang. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia jatuh, tetapi Dev tiba-tiba merasakan tubuhnya bersinar, dan kemudian tubuhnya jatuh dengan cepat seperti meteorit. Dev buru-buru meningkatkan energinya dan menstabilkan sosoknya saat kecepatan jatuhnya semakin cepat, mata Dev mulai menjadi sangat cerah. Bang! Dengan suara keras, tubuh Dev menghantam tanah dengan keras, membuat lubang yang dalam ke tanah. Dev menenangkan diri sejenak dan kemudian perlahan keluar dari lubang, tetapi ketika Dev keluar dari lubang, dia tercengang. Saya melihat pegunungan yang menjulang tinggi di sekelilingnya, seluruh langit berwarna abu-abu, tanah ditutupi dengan kerangka yang tak terhitung jumlahnya, dan senjata yang tak terhitung jumlahnya tersebar di semua tempat. Beberapa burung gagak hitam terus berputar-putar di atas. Pemandangan tidak bernyawa dan lingkungan sekitar sunyi. Selain beberapa burung gagak, tidak ada makhluk hidup sama sekali, bahkan sehelai rumput pun tidak. Ini, tempat apa ini? Apakah ini medan perang kuno? Wajah Dev penuh dengan keterkejutan. Dia tidak mengerti, bagaimana dia bisa tiba-tiba berada di tempat ini ketika dia berada di gua yang gelap itu. Mungkinkah ada susunan teleportasi di gua itu? Teleportasi dirimu ke tempat ini. Dev tidak mengerti, dan dia bahkan tidak tahu di mana tempat ini. Bahkan jika dia menyebarkan kesadaran spiritualnya secara ekstrim, Dev tidak dapat mendeteksi aura lain. Tapi sekarang dia ada di sini, Dev masih berencana untuk berkeliling, jika dia bisa sampai ke tempat ini, dia mungkin akan bertualang di sini. Dev melihat sinar cahaya redup menyinari tulang putih yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian mayat hidup di tulang itu muncul, dan kemudian melayang ke udara. Dev mendongak mengikuti sosok undet dan menemukan lubang hitam di langit, lubang hitam itu sepertinya masih berputar, menelan segala sesuatu yang ada di dekatnya. Disinilah aku terjatuh. Dev melihat ke lubang hitam di langit dan sepertinya mengerti bahwa dia seharusnya jatuh dari lubang hitam ini, dan undet ini juga memasuki lembah Daona melalui lubang hitam ini. Sejumlah besar undet muncul, lalu melayang ke langit, dan ditelan oleh lubang hitam bagian dalam. Melihat ini, Dev memegang pedang pembunuh naga dan menebas dengan satu pedang. Dengan begitu banyak jiwa undet, dia bisa membunuh lebih dari selusin dengan satu tebasan. Dengan cara ini, dia bisa mengumpulkan lebih banyak dengan kekuatan tanda Dao.
Tapi ketika Dev menebas undet dengan pedangnya, dia menemukan bahwa cahaya pedangnya langsung menembus undet dan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada undet. Bab 2389, Tulang Raksasa. Para undet itu tidak memperhatikan Dev, seolah-olah Dev tidak ada. Saat ini, Dev sedikit tercengang, kenapa dia tidak bisa menyerang undet di tempat ini. Setelah mencoba beberapa kali berturut-turut, Dev menyerah. Dev memegang pedang pembunuh naga dan berjalan dengan hampa di tempat yang dikelilingi pegunungan, tulang putih di tanah memancarkan gelombang udara dingin. Dev tidak tahu apa yang terjadi di sini yang menyebabkan begitu banyak orang meninggal. Namun, saat Dev terus bergerak maju, sekumpulan besar tulang putih segera muncul di depan Dev. Ketika Dev melihat ini, dia tidak bisa menahan nafas. Saya melihat kerangka ini tingginya lebih dari 10 meter, dan masih lengkap, namun, postur kerangka ini agak aneh, ia malah berlutut di tanah. Seluruh tubuh kerangka itu jernih dan bersinar dengan kilau, dan semburan tekanan keluar dari kerangka itu. Dev sangat terkejut, kecuali kerangka ini jauh lebih besar daripada kerangka setan Yin, semua tulangnya sangat jernih, hampir persis sama. Namun, Dev belum pernah melihat orang yang tingginya lebih dari 10 meter ini, bahkan jika orang itu berlutut di tanah, Dev harus mengangkat kepalanya jika dia ingin melihat keseluruhan kerangka. Tetapi ketika Dev melihat ke atas, dia menemukan bahwa pada posisi tengkorak, sebuah panah yang sama jernihnya disisipkan di antara alis tengkorak. Jika Dev tidak memperhatikannya dengan cermat, dia tidak akan menyadarinya sama sekali. Dev perlahan melayangkan tubuhnya hingga sejajar dengan tengkorak. Baru kemudian Dev menyadari bahwa bulu panah bening itu hanya beberapa inci panjangnya dan mengenai dahi tengkorak. Dia tahu bahwa pemilik kerangka ini terbunuh oleh panah ini. Dev mengambil anak panah itu karena penasaran, dia ingin mencabutnya untuk melihat apakah itu semacam harta karun. Namun saat Dev meraih bulu panah tersebut, tiba-tiba ia merasakan aura yang berbahaya, kemudian bulu panah tersebut meledak dengan cahaya yang terang, kemudian aura yang sangat besar meletus, dan Dev langsung terkejut. Terbang keluar. Tubuh Dev langsung terlempar puluhan meter jauhnya, lalu menghantam tanah dengan keras. Dev merasa organ dalamnya terus melonjak, dan darah tumpah dari sudut mulutnya. Anda harus tahu bahwa tubuh Dev sangat kuat sekarang, dan dia bahkan memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan untuk melindungi tubuhnya, bahkan kaisar bela diri yang kuat mungkin tidak dapat menyakiti Dev seperti ini. Tapi aura yang terpancar dari bulu panah tadi hampir menyebabkan Dev mati. Mengambil napas dalam-dalam, Dev menatap bulu panah itu. Sesuatu yang bisa meledak dengan kekuatan seperti itu jelas bukan benda fana. Itu mungkin panah dewa. Dev mengerahkan kekuatan spiritualnya, lalu menghembuskan nafas untuk menahan tekanan yang berasal dari bulu panah, lalu bergerak menuju bulu panah lagi. Dev ingin mencabut bulu panah tersebut. Coba lihat. Tapi setelah Dev mendekat, dia terlempar oleh aura besar lagi. Dev mencoba beberapa kali berturut-turut, tetapi dia tidak bisa mendekati bulu panah. Bahkan jika Dev mengeluarkan kekuatan naga, dia tetap tidak bisa mendekat. Ledakan bulu panah secara langsung menekan kekuatan spiritual dan kekuatan naga Dev. Saat ini, wajah Dev sedikit pucat, dan sudut mulutnya penuh darah. Sial, aku tidak percaya lagi, aku bahkan tidak bisa mencabut anak panah. Kemarahan Dev juga meningkat. Tetapi ketika Dev hendak mencoba lagi, dia tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan tanda Dao di tubuhnya benar-benar bersinar. Dev buru-buru meledakkan kekuatan tanda Dao tepat setelah kekuatan tanda Dao di tubuh Dev meledak, bulu panah yang dimasukkan ke dalam tengkorak juga mengeluarkan semburan cahaya dan mulai bergetar. Mungkinkah kekuatan pola ini bisa menekan bulu panah? Dev terus meledakkan kekuatan Dao Mark dan mulai mendekati bulu panah. Bab 2390, Busur Raja Dewa. Benar saja, kali ini bulu panah tersebut tidak memancarkan aura yang kuat, namun saat Dev hendak mengambil bulu panah di tangannya, tiba-tiba bulu panah tersebut bergetar semakin hebat, dan akhirnya terlepas dari tengkoraknya dalam sekejap. Dan terbang seketika. Seiring dengan terpisahnya bulu panah, kerangka lebih dari 10 meter itu runtuh. Jangan lari. Dev mengabaikan kerangka yang roboh dan mengejar langsung ke arah bulu panah. Bulu panah berubah menjadi aliran cahaya dan terbang langsung ke puncak di satu sisi, sementara Dev mencoba yang terbaik untuk mengejarnya. Ketika dia akhirnya mencapai puncak, anak panah itu tiba-tiba melambat, dan Dev melangkah maju untuk mengambil anak panah itu. Begitu bulu panah berada di tangannya, gelombang hawa dingin menerpa dirinya, dan Dev hampir terlempar. Melihat bulu panah yang jernih dan gelombang dingin di tanganku, sepertinya bulu panah itu terbuat dari es. Sepertinya tidak ada yang spesial dari panah ini. Dev mengamati dengan cermat, selain dingin saat disentuh, sepertinya tidak ada yang istimewa dari panah ini.
Bahkan jika Dev menyuntikkan kekuatan tanda Dao, bulu panahnya tidak akan berubah sama sekali. Tapi saat Dev merasa aneh, tanah tiba-tiba bergetar hebat, diikuti oleh raungan. Dev buru-buru menoleh dan melihat ke bawah puncak gunung, dan menemukan bahwa ada jiwa undead yang tak terhitung jumlahnya di bawah puncak gunung. Salah satu jiwa undead mencapai ketinggian lebih dari 10 meter. Dev dapat melihat sekilas bahwa undead ini jiwa datang dari mayat besar tadi. Di dalam kerangka, rasa dingin dan raungan yang berasal dari undead yang tak terhitung jumlahnya membuat hati Dev gemetar. Dia tidak mengerti mengapa undead, yang tadinya begitu pendiam dan melayang di udara, menjadi ganas sekarang. Dev melihat ke arah langit dan tercengang sejenak, dia tidak tahu kapan lubang hitam besar di langit menghilang. Jiwa undead ini tidak punya tempat tujuan, jadi mereka mulai mudah tersinggung dan gelisah. Dan Dev sendiri tidak tahu harus pergi kemana saat ini lubang hitam telah hilang, bagaimana dia bisa kembali. Kali ini, Dev berada dalam dilema, mungkinkah dia terjebak di tempat ini selamanya? Ini hanyalah tempat di mana burung tidak buang air besar, dan Dev bahkan tidak tahu di mana ini. Tepat ketika Dev dalam kebingungan, undead mulai mendaki menuju gunung. Mereka sepertinya melancarkan serangan terhadap Dev. Dev buru-buru menyingkirkan bulu panah itu, lalu memegang pedang pembunuh naga, bersiap bertarung sampai mati dengan undead ini. Tapi saat undead hendak mencapai puncak gunung, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meledak. Semua jiwa undead yang mendaki gunung berubah menjadi ketiadaan saat ini dan menghilang tanpa jejak. Saat undead di belakang melihat ini, mereka semua berhenti. Dev buru-buru melihat ke arah tempat yang memancarkan cahaya keemasan dan menemukan sebuah busur tertanam di dinding batu. Busur ini menembus sangat dalam ke dalam dinding batu, dan hanya sebagian saja yang masih terlihat. Cahaya keemasan yang menyilaukan tadi terpancar dari busur ini. Setelah melihat ini, Dev bergegas ke depan dan menggunakan pedang pembunuh naga di tangannya untuk membersihkan batu-batu di sekitarnya. Busurnya segera terungkap seluruhnya. Melihat busur melengkung indah di depannya, memancarkan semburan cahaya keemasan, Dev mengulurkan tangan dan mengeluarkannya. Saat busur dipegang di tangan Dev, terdengar suara mendengung, dan kekuatan pola Dao di tubuh Dev mulai mendidih. Meskipun Dev tidak tahu level senjata apa yang dimiliki busur melengkung ini, itu pasti merupakan hal yang baik. Cahaya keemasan yang baru saja dipancarkannya dan aura yang dipancarkannya jelas bukan apa yang bisa dipancarkan oleh senjata biasa. Dev dengan hati-hati melihat busur di tangannya, dan segera menemukan tulisan, Busur Raja Dewa, di gagang busur. Apakah busur ini disebut Busur Raja Dewa? Dev melihat ke arah